Bab 149 Lalu bagaimana dengan Tianyu Peak? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Chen terus bertanya. Tang Dingtian tidak ragu ketika dia menjawab. Dari 7 puncak, yang terkuat adalah puncak Tianyu. Selain itu, kompetisi sangat ketat. Memang seperti itu. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Atau yang lain. Itu tidak akan layak pil kebon memperpanjang awan abadi. Namun, pil memperluas kehidupan Cloud abadi tidak di tangannya. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Ge Yunbin ketika dia tahu. Di halaman belakang City Lord Residence, Tang Dingtian perlahan-lahan berhenti dan mengeluarkan token identitas Ge Yunbin. Dan kemudian memflashnya tanpa perhatian khusus. Setelah beberapa saat, yang mengejutkan bagi Xiao Chen, sebuah kapal yang berkilau dan tembus cahaya muncul di tanah. Ada lapisan kabut di sekitarnya. Pengaruh spiritual bisa dirasakan. Dan ada musik yang menyenangkan datang dari suatu tempat. Kedengarannya sangat celestial. Ini adalah harta karun rahasia yang para daosnya benar-benar terpelihara. Meskipun itu bukan secret treasure tipe ofensif, itu masih sangat mengejutkan. Era kuno lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Agar bisa dilestarikan sepenuhnya, itu bisa dianggap keajaiban. Xiao Chen memikirkan Kaisar Timur Belnya sendiri dan dia merasa tertekan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang salah dengan itu. Tang Dingtian sangat puas dengan penampilan terkejut Xiao Chen. Dia berkata, "Ayo pergi." Keduanya naik ke kapal. Tang Dingtian melemparkan token identitas emas ke atas kapal. Kemudian berhenti dengan tenang dan terus berputar di udara. Aliran aura emas dipancarkan olehnya. Kapal itu bukan barang pribadi Ge Yunbin. Dengan demikian, kontrol seperti itu tidak nyaman dibandingkan dengan kapal perang perak Xiao Chen. Setelah beberapa saat, tanda-tanda formasi di kapal mulai bergerak. Kapal mengeluarkan cahaya warna-warni. Suara merdu yang menyenangkan dari alat musik terdengar sekali lagi. Kapal melonjak ke langit dengan suara "Sow". Tang Dingtian membawa Xiao Chen ke bagian dalam kapal. Kamar-kamar di dalamnya terbuat dari batu giok putih dan mereka dilengkapi dengan meja dan kursi. Ada beberapa makanan yang disiapkan sudah diletakkan di sana. Xiao Chen mengambil botol anggur jade dan memikirkan kapal perang peraknya yang kosong. Dia hanya bisa menghela nafas. Sungguh perbedaan yang besar. Mereka berdua minum anggur dan makan sambil mengobrol. Setelah mereka terbang untuk waktu yang lama, rasanya seolah-olah Xiao Chen telah melewati penghalang pembatasan. Ada tekanan besar menekannya. Dia dengan cepat mengedarkan esens miliknya untuk melawan. Ketika Tang Dingtian melihat situasinya, dia dengan cepat menghentikan Xiao Chen. Berkata, "Tenang. Jangan melawan. Ini hanya lapisan pertama pembatasan. Ada 19 lagi. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Jika kamu melawan mereka, kamu akan mati." Xiao Chen ketakutan sampai keringat dingin muncul. Dia dengan cepat berhenti mengedarkan energinya dan menolak. Setelah beberapa saat, dia merasa lebih baik. Setelah serangkaian pembatasan lainnya, Tang Dingtian bangkit dan berkata, "Ayo, kita sudah sampai." Keduanya berjalan keluar dari pegangan kapal. Ketika mereka berdiri di pucuk pimpinan, mereka melihat awan putih mengambang di sekitar mereka. Xiao Chen melihat ke bawah dan pemandangan indah muncul di hadapannya, membuatnya merasa sangat heran. Mereka dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan tegak. Kadang-kadang, akan ada burung terbang melewati di awan. Ketika Xiao Chen melihat dengan hati-hati, ada banyak orang yang menungganginya. Beberapa dari mereka mengenali Tang Dingtian dan akan memberinya senyum ketika mereka lewat. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, di atas awan ada banyak bidang hutan yang memenuhi gunung, menyembunyikan banyak bangunan kayu kuno yang indah. Ada juga banyak puncak soliter yang naik dari tanah, naik ke langit. Tidak diketahui seberapa tinggi mereka, tetapi itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah kapal, ada platform datar dan halus. Sebenarnya itu adalah puncak besar yang diratakan oleh manusia. Di peron, ada banyak aula tinggi. Luas tanah yang ditempati hampir sebesar kota kecil. Tang Dingtian tersenyum tipis. Ini adalah platform penglihatan surga Heavenly Sabre Pavilion. Aula utama Heavenly Sabre Pavilion terletak di sini.
Itu dapat dianggap sebagai area inti dari Heavenly Sabre Pavilion. Sekarang, kita harus pergi dan mendaftarkan informasi kamu. Kapal membawa mereka berdua perlahan saat mereka menuju ke sisi timur platform melihat surga. Platform itu ramai. Sekarang mereka sudah dekat. Xiao Chen bisa merasakan ukuran besar dari platform melihat surga. Kapal berhenti di depan sebuah pavilion. Xiao Chen melihat ke depan dan dia melihat papan tanda kayu kuno. Tulisan, Returning Cloud Hall, ditulis di sana. Keduanya melompat turun dari kapal. Setelah Tang Dingtian menunjukkan token identitas emas Ge Yunbin, mereka dapat bergerak tanpa terhalang. Banyak orang di sini mengenali Tang Dingtian. Tang Dingtian memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menyapa semua orang. Bagian dalam pavilion itu sangat besar. Ada sangat sedikit orang di sana. Membuatnya terlihat sangat dingin dan tanpa semangat. Xiao Chen mengikuti di belakang Tang Dingtian saat dia melihat dengan penasaran pada dekorasi Aula Cloud kembali. Ada banyak kitab marsial yang diukir di dinding. Xiao Chen merasa seperti ini memperluas wawasannya. Dinding kayu itu sebenarnya penuh dengan teknik bela diri tingkat mendalam. Bahkan ada beberapa teknik bela diri tingkat bumi. Kakak Tang, apakah kamu di sini untuk berduel dengan aku lagi? Setelah kehilangan waktu yang terakhir, kamu masih belum membayar anggur yang berhutang kepadaku. Ada suara yang datang dari depan saat seorang pria berpakaian hijau berjalan perlahan. Tang Dingtian tersenyum malu-malu. Ingatan Brother Lu Chen luar biasa. Aku di sini untuk bisnis kali ini. City Lord G ingin merekomendasikan seseorang. Setelah dia berbicara, dia menyerahkan token identitas emas Ge Yunbin kepada Lu Chen. Token identitas Heavenly Sabre Pavilion tidak hanya menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga posisi mereka. Orang biasa di kota Sabre akan memiliki token kayu. Seorang murid luar akan memiliki token besi. Seorang murid sekte dalam akan memiliki token perak. Dan seorang murid inti akan memiliki token platinum. Sedangkan untuk token emas, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang dari level master puncak. Ada banyak kegunaan token identitas. Kadang-kadang situasi di mana orang mengenali token daripada orang itu bisa terjadi. Dengan menyerahkan tokennya ke Tang Dingtian, itu setara dengan Ge Yunbin yang datang secara pribadi. Kata-kata Tang Dingtian dapat dianggap sebagai kata-katanya. Oh, Lu Chen menerima tanda emas dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menatap Xiao Chen, yang ada di belakang Tang Dingtian, dan berkata, orang yang dia perkenalkan adalah adik laki-laki ini? Tang Dingtian mengangguk dan membuat perkenalan. Ini adalah Lu Chen, Master Hall di sini. Dia adalah Master Hall Returning Cloud termuda dalam sejarah. Ini adalah Ye Chen, pembudidaya yang diperkenalkan klan Feng. Xiao Chen melangkah maju dan menatap Lu Chen. Xiao Chen tercengang. Wajah tampan Lu Chen terlihat seperti usianya tidak lebih dari 30 tahun. Namun, perasaan yang dia berikan pada Xiao Chen sangat mengerikan. Xiao Chen tidak bisa mengukur kekuatannya. Ye Chen menyapa Hall Master. Lu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia bertanya, Tuan Kota ingin merekomendasikan dia ke puncak Tianyu. Kan? Aku ingat hanya Tianyu Peak memiliki tempat kosong. Biarkan aku merekamnya di sini. Tang Dingtian memiliki ekspresi tertegun dan dia kemudian berkata dengan canggung. Ini, Tuan Kota merekomendasikan puncak Qingyun, bukan puncak Tianyu. Mendengar ini, Lu Chen juga memiliki ekspresi kaget. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, puncak Qingyun. Kan, itu tidak terlalu buruk. Sister senior Ruyu kembali dan meminta orang-orang beberapa hari yang lalu. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah ketika dia mengikuti mereka berdua. Sebelum tiba di sebuah kamar, ruangan ini dipenuhi dengan deretan buku. Setiap kotak buku lebih tinggi dari rak buku biasa. Tingginya lebih dari 4 meter. Ada segala macam nomor seri yang diukir di rak buku. Lu Chen berjalan dan membentangkan telapak tangannya. Dan sebuah buku hitam perlahan melayang. Tang Dingtian menyerahkan informasi Xiao Chen. Lu Chen melihat dan tersenyum. Mencapai Grandmaster bela diri kelas rendah pada usia 16. Bakatnya tidak buruk. Aku pikir tetua Yueru akan puas saat ini. Setelah pendaftaran selesai,
Lu Chen memimpin mereka berdua ke puncak Aula Cloud kembali. Dia berkata kepada Xiao Chen, "Pembuatan token identitas akan membutuhkan 2 hari. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya ke puncak Qingyun." Di lantai paling atas, Lu Chen melepaskan seekor merpati kurir. Tang Dingtian berdiri di samping dan menjelaskan kepada Xiao Chen, "Ini untuk memberitahu pemimpin puncak-puncak Qingyun untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu." Mereka bertiga sangat sabar. Mereka berdiri diam menunggu. Setelah beberapa saat, seekor burung hijau terbang dari langit. Ada seorang wanita tampan yang menungganginya. Xiao Chen hanya bisa melihat sosok buram saat dia berdiri di bawah. Namun, dia bisa merasakan wanita ini sangat luar biasa. Lu Chen menatap langit dan tersenyum tipis. Mereka akan tiba. Terdengar tangisan merdu ketika burung hijau itu perlahan mendarat di atap. Seorang wanita mengenakan jubah hijau panjang yang ketat dengan lincah melompat dari burung hijau. Jubah panjang yang pas membuat sosok wanita yang seksi dan cantik itu sangat jelas. Wajahnya yang panjang menutupi bahunya. Wajahnya yang hangat memancarkan perasaan wanita dewasa. Tidak ada kenaifan seorang gadis muda. Ketika Xiao Chen menyaksikan wanita itu tiba dengan santai, Xiao Chen memujinya di dalam hatinya. Hanya berdasarkan sosok dan wajahnya yang cantik, dia akan menjadi idola pria di kehidupan sebelumnya. Xiao Chen heran bahwa token identitas di pinggangnya sebenarnya adalah emas yang menarik perhatian. Namun, dia jelas berusia tidak lebih dari 20. Meskipun kekuatannya di medial grade martial Sein, dia jelas jauh dari standar yang biasa dari seorang master puncak. Namun, tidak akan ada orang yang berani hanya membawa token identitas orang lain. Mungkinkah wanita ini benar-benar pemimpin puncak-puncak Qingyun? Sama seperti Xiao Chen merasa curiga, wanita itu berjalan dengan cepat. Setelah dia melihat Xiao Chen, dia pergi ke sisi Lu Chen dan mulai membaca informasi Xiao Chen. Ye Chen, 16 tahun, Grandmaster bela diri kelas rendah. Wanita itu membaca dengan suara merdu. Kemudian dia berkata kepada Lu Chen dengan suara cemberut, "Saudara junior Lu Chen, apakah kamu mencoba untuk menyesatkan aku? Setiap kali aku mendatangi kamu untuk orang-orang, kamu mengacau." Lu Chen tersenyum. "Tidak, saudari senior Ruyu. Aku yakinkan kamu bahwa aku tidak kali ini. Ini adalah orang yang direkomendasikan oleh klan Feng. Penguasa kota mengatur agar dia berada di puncak Qingyun. Feng Feixue merekomendasikannya." Liu Yuyu berkata dengan suara lembut. Kilatan cahaya muncul di matanya yang jernih sebelum dia dengan hati-hati mengukur Xiao Chen. Tepat pada saat ini, Xiao Chen merasakan niat membunuh yang tajam meluas ke arahnya. Niat membunuh ini menyerbu ke arahnya dengan mudah. Pedang melintas. Di bawah tatapan Xiao Chen yang terkejut, pedang 2 jari Liu Ruyu yang lebar dan 1 meter panjangnya tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Pedang membawa cahaya dingin saat memangkas dengan cepat. Kecepatan Liu Ruyu sangat cepat. Xiao Chen hanya melihat kilatan cahaya dingin dan bilahnya sudah tiba di depannya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Xiao Chen membungkuk ke belakang, menekuk kedua lututnya dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Pedang memotong di depan wajah Xiao Chen. Beberapa helai rambut langsung jatuh perlahan ke tanah. Xiao Chen mendorong tanah dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia terbang mundur dan mengambil kesempatan dari kesempatan ini untuk menarik Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Liu Ruyu melihat reaksi cepat Xiao Chen dan murid-muridnya mengerut. Ada kilatan kaget di matanya. Dia berteriak ringan dan pedang di tangannya berdengung. Suara itu sangat menyenangkan. Bergema di udara. Bab 150 di atap. Senjata semua orang tidak bisa membantu tetapi mulai bergetar. Xiao Chen menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah saber Lunar Shadow berjuang keluar dari tangannya. Dia berpikir dengan takjub. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Lagi, ini adalah orang kedua yang ditemui Xiao Chen di Provinsi Sihe untuk memahami pedang di wilayah ini. Namun, sangat jelas Liu Ruyu mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya secara signifikan lebih kuat daripada Leng Liusu. Kembali ketika dia bertarung dengan Leng Liusu, senjatanya tidak memiliki reaksi yang begitu besar. Seketika Xiao Chen tercengang.
Tubuh Liu Ruyu berkelebat dan tiba di depan Xiao Chen. Pedang di tangannya menebas Xiao Chen tanpa ampun. Sial, dang, sial. Xiao Chen mengacungkan pedangnya untuk memblokir serangan. Dentang logam terdengar terus-menerus. Kecepatan Liu Ruyu meningkat. Lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan, Xiao Chen sampai pada titik di mana dia hanya bisa melihat gambar samar pedang. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya dan terus menggunakan Drawing the Sabre. Pedang yang cepat, Xiao Chen berpikir dengan takjub. Ini harus menjadi hasil dari Liu Ruyu menekan kekuatannya. Kekuatan di belakang pedang dikendalikan ke dalam apa yang bisa ditahan Xiao Chen. Xiao Chen belum pernah melihat penggunaan saber yang begitu cepat. Lawan tidak menggunakan teknik sabre yang rumit. Dia menggunakan kombinasi paling sederhana dari sweep, hak, push, pare, skim, swing, chop, dan purse. Ini adalah 8 gerakan dasar saat menggunakan pedang. Namun, hanya itu yang diperlukan untuk sepenuhnya membuat Xiao Chen tidak mampu membalas. Menggunakan menggambar The Sabre adalah yang bisa dia lakukan. Namun, untuk mengeksekusi Drawing the Sabre, ia harus terus menjaga fokusnya pada puncaknya. Selanjutnya, setiap kali dia mengeksekusi Drawing the Sabre, momentum yang baru saja dia mulai akan segera runtuh. Ini adalah titik lemah dari teknik saber guntur rusing. Saat berdiri, Xiao Chen dengan cepat menghabiskan energinya. Sedangkan Liu Ruyu bahkan tidak tampak lelah sama sekali. Pedang di tangannya tidak pernah berhenti bergerak dari awal hingga akhir. Huang, setelah beberapa saat, Liu Ruyu menarik pedangnya dan berdiri tegak. Wajah anggunnya menunjukkan senyum puas. Dia berkata, refleks itu bagus. Tetapi dasar-dasarnya tidak cukup kuat. Aku tahu dia tidak terlalu berpengalaman. Setelah berbicara, dia berjalan ke Xiao Chen. Tangan putih lili menuju ke wajah Xiao Chen untuk mencubitnya. Xiao Chen sudah sangat lelah. Tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berhasil menemukan kekuatan dari suatu tempat dan mundur ke belakang dengan langkah besar. Dia bergerak sangat cepat. Hampir percaya bahwa dia lelah. Lu Chen dan Tang Dingtian, yang ada di samping, tidak bisa menahan tawa. Lu Chen buru-buru berkata, adik kecil Ye Chen, jangan gugup. Kakak senior hanya akan menguji usia tulang kamu. Menguji usia tulang adalah sesuatu yang dilakukan banyak sekte. Alasan utamanya adalah untuk mencegah seseorang melaporkan usia palsu dan menipu sekte tersebut. Xiao Chen banyak berkeringat. Tahu bahwa ia bereaksi berlebihan. Siapapun yang melihatnya pasti akan menertawakannya. Sebuah cahaya menyala di mata Liu Ruyu. Dia tidak keberatan dengan reaksi Xiao Chen dan berjalan lagi. Kali ini, ketika dia mencoba menguji usia tulangnya, dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tempat aslinya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tangan Liu Ruyu mulai menggosok tulang bagian atas tubuh Xiao Chen dengan pola teratur. Pada jarak yang begitu dekat, aroma tidak jelas wanita itu diambil oleh hidung Xiao Chen. Ini menyebabkan kondisi mental Xiao Chen menjadi tidak teratur, dan dia bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, Liu Ruyu menarik tangannya, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Dia memang berusia 16 tahun. Martial Grandmaster yang berusia 16 tahun. Sedikit lebih rendah dari aku ketika aku seusia itu. Tetapi itu lumayan. Ye Chen, kan? Panggil aku Tuan. Kepala Xiao Chen dipenuhi keringat dingin ketika dia merasakan sakit kepala. Sekarang dia telah memasuki paviliun saber surgawi. Dia harus magang ke master. Namun, Xiao Chen tidak mengira tuannya seorang wanita yang tampaknya tidak lebih tua dari dirinya. Melihat bahwa Xiao Chen terdiam, Liu Ruyu mengerutkan kening. Dia berkata dengan sangat galak, apakah kamu tidak mau? Karena kamu tidak mau, maka jangan datang ke puncak Qingyun aku. Konsekuensi membuat aku melakukan perjalanan ini dengan tidak ada yang cukup parah. Dan bahkan Feng Feixue tidak akan dapat melindungi kamu. Tangan kanan Liu Ruyu ada di pegangan pedangnya. Raut wajahnya menunjukkan niat membunuh. Dia siap untuk menarik pedangnya kapan saja. Xiao Chen terdiam. Wanita ini terlalu keras kepala. Ada senyum di wajah tampan Lu Chen saat dia perlahan berjalan mendekat dan berkata, Ye Chen, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu memasuki puncak Qingyun,
keuntungan kamu tidak akan kurang daripada puncak lainnya. Selain itu, dengan kekuatan Suster Ruyu Senior, seharusnya tidak ada masalah dalam pengajarannya kepada kamu. Di masa depan, jika kamu menjadi murid inti, kamu bisa memasuki ke masa berilahi juga. Yang paling penting adalah bahwa Sister Senior Ruyu adalah Acting Peak Master. Jika kamu menjadi muridnya, dalam hal senioritas, kamu akan setara dengan saudara Tang. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Berpikir, ada banyak manfaat. Namun, rasanya ada sesuatu yang salah. Liu Ruyu ini hanya beberapa tahun lebih tua darinya, yang merupakan sesuatu yang sulit diterima. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Ketika dia melakukannya, dia melihat lunar shadow saber dari sudut matanya. Dadanya tidak bisa menahan tegang ketika pikiran itu mengenai dirinya. Aku sudah meninggalkan Mohe City selama sekitar setengah tahun. Namun, alasan mengapa aku pergi adalah agar aku bisa melepaskan segel pada Au Jiao. Ini adalah kesempatan besar. Dan Liu Ruyu telah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Menerima dia sebagai tuanku adalah pilihan yang bagus. Setelah Xiao Chen memikirkan hal ini, dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan menyatakan dengan tegas. Murid Ye Chen dengan tulus mengakui guru puncak Qingyun, Liu Ruyu, sebagai tuannya. Apakah guru akan menerima aku? Sebenarnya, Xiao Chen punya rencana dalam benak. Karena dia menggunakan identitas palsu dan telah mengubah penampilannya, dia selalu bisa menyangkal segalanya kapanpun dia mau dengan mengubah kembali. Niat membunuh di wajah anggun Liu Ruyu perlahan menghilang. Menjadi senyum hangat. Ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, "Aku, Master Puncak bertindak Qingyun Peak, Liu Ruyu, menerima kamu, Ye Chen, sebagai muridku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengajar dan membimbing kamu dengan serius." Setelah dia berbicara, Liu Ruyu membantu Xiao Chen bangkit. Kemudian dia memandang Lu Chen dan Tang Dingtian dan berkata, "Kalian berdua adalah saksi Qingyun Peak aku." Lu Chen tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Aku akan segera melakukan perubahan pada informasi Ye Chen serta membuat kembali token identitasnya." Tang Dingtian mengeluarkan pedang pendek dari cincin tata ruang dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. "Selamat, Saudara Ye. Karena memasuki puncak Qingyun, anggap pedang pendek ini sebagai hadiah ucapan selamat karena menerima seorang master." Xiao Chen menerima pedang pendek dan meraih gagangnya. Menariknya keluar dari sarung perlahan. Ada memungut dingin di pedang. Dan itu sebenarnya adalah senjata roh peringkat bumi. Ding Tang ini benar-benar murah hati. Liu Ruyu menoleh ke Lu Chen dan tersenyum. Stuart Tang telah memberinya senjata roh peringkat bumi. Junior Brother Lu, bukankah kamu juga harus menunjukkan niat baik? Lu Chen mengeluarkan sebuah buku dan tersenyum tipis. "Aku bisa mengatakan aura di tubuhmu tidak stabil. Mengalir dengan kacau. Kemungkinan kamu telah mempelajari terlalu banyak hal dan tidak dapat menggabungkan semuanya. Baca tulisan suci mengalir ini ketika kamu punya waktu. Itu harus bermanfaat bagimu." Xiao Chen dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menerimanya. Kitab suci awan yang mengalir ini adalah barang yang sangat berharga. Dan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu berasal dari tulisan suci bela diri. Itu sangat terkenal. Dan hal terakhir yang ia harapkan adalah menerima salinan tulisan tangan dari Flowing Cloud Scripture tepat setelah mengakui seorang master. Sangat mengejutkan. Liu Ruyu membantu Xiao Chen menaiki burung hijau dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka berdua. Kemudian, burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menendang hembusan besar saat mereka melayang ke langit. Tang Dingtian menyaksikan saat mereka berdua pergi. "Saudaraku Lu, harus kukatakan, kamu sangat murah hati. Biasanya, setiap kali aku ingin meminjam Alkitab Cloud mengalir kamu untuk melihat, kamu akan memberi aku segala macam alasan untuk tidak. Hari ini, kamu benar-benar memberikannya secara langsung." Lu Chen berbalik dan tersenyum. "Kamu tidak lebih baik dari aku. Sabre itu adalah Jade Hook, yang berasal dari Clear Sky Sect, dan itu bukan senjata roh peringkat bumi biasa." Tang Dingtian menghela nafas dan berkata, "Aku merasa sangat disayangkan diberi bakatnya.
Tidak hanya dia memiliki surat rekomendasi Nona Feng. Dia bahkan membunuh roh binatang peringkat 5 untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ge Yunbin ketika dia mengirimnya ke puncak King Yun. Rasanya sangat aneh. Lu Chen mengungkapkan ekspresi kaget. Dia berkata, dia membunuh binatang roh peringkat 5 sendirian. Dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Bagaimana ini mungkin? Tang Dingtian berbalik dan menatapnya. Maka ini akan lebih mengejutkanmu. Pada saat dia membunuh roh binatang peringkat 5, dia hanya seorang guru bela diri tingkat tinggi. Dia hanya maju di bidang kultivasi setelah itu. Kulit Lu Chen berubah. Tapi setelah beberapa saat, dia tersenyum dengan riang. Tang Dingtian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata, ayo, aku akan mentraktirmu untuk minum nanti. Burung hijau itu terbang tinggi ke angkasa. Xiao Chen duduk di belakang Liu Ruyu. Akhirnya, dia berbicara, Tuan, dapatkah aku mengajukan pertanyaan kepada kamu? Liu Ruyu tersenyum tipis dan berkata, ketika tidak ada orang di sekitar, panggil saja aku sebagai tetua Sister Ruyu. Sama seperti Feng Feixue. Aku tidak jauh lebih tua dari kamu. Jadi aku tidak akan menggertak kamu terlalu banyak. Xiao Chen sedikit terpana. Itu memecahkan salah satu misterinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyu merasa cenderung untuk membawanya di bawah sayapnya sebagai muridnya pada pertemuan pertama mereka. Itu sebagian besar karena dia tahu Feng Feixue. Aku ingin bertanya, berapa banyak murid dalam yang dimiliki King Yun Peak? Ada berapa banyak tetua? Berapa banyak murid yang dimiliki tetua Ruyu miliki? Xiao Chen memiliki keraguan tentang ini sejak lama. Sekarang dia punya kesempatan untuk bertanya. Dia tidak ragu untuk melakukannya. Liu Ruyu menoleh dan bertanya dengan cara yang aneh. Kamu tidak tahu. Jangan bilang kamu memasuki puncak King Yun tanpa tahu apa-apa. Tiba-tiba, Xiao Chen punya firasat buruk. Dia tersenyum pahit. Memang benar. Aku sekarang memasuki puncak King Yun tanpa tahu apa-apa. Liu Ruyu merasakan sakit kepala datang ketika dia berkata dengan suara cemberut. Sebelum kamu datang, jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah 0. Setelah kamu datang, jawabannya sekarang adalah 1. Xiao Chen merasa letih. Meskipun dia tahu puncak King Yun tidak terlalu tangguh, dia tidak berharap itu menjadi sangat buruk ke titik di mana tidak ada seorang pun. Liu Ruyu tersenyum. Ini juga alasan mengapa aku menerima kamu sebagai murid aku. Di dalam King Yun Peak, tidak ada orang lain yang bisa mengajarimu. Namun, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Ada manfaatnya memiliki lebih sedikit orang. Kamu memiliki Peak Master untuk mengajar kamu secara pribadi. Tidak banyak di Heavenly Sabre Pavilion dengan hak istimewa seperti itu. Seorang Master Puncak yang bukan Raja Bela Diri, kekuatan Master Sekte Luar, Ge Yunbin, sudah di puncak Martial King. Bagaimana bisa pemimpin puncak sekte bagian dalam lebih rendah? Namun, Xiao Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk belajar bagaimana mencapai keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Negara itu sendiri tidak memiliki hubungan dengan ranah kultivasi untuk sebagian besar. Dan kekuatan saja tidak memungkinkan seseorang untuk menangkapnya. Pada akhirnya, bakat dan pemahaman jauh lebih penting. Bagi Xiao Chen, seorang guru yang mampu melakukan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan itu sudah cukup untuk menebus semua kekurangan Liu Ruyu. Tak lama, puncak yang menjulang muncul di depan mata Xiao Chen. Awan di sekitarnya membentang ke cakrawala.